Assalamualaikum, salam sejahtera Dr. Boyke Mania. Masih di rumah Dr. Boyke yang homey ini. Kali ini kita membahas viral ya dok ya, seputar isu viral yaitu tentang investasi bodong dok. Oke. Menurut dokter, kacamata Dr. Boyke, investasi bodong yang sekarang terjadi itu gimana dok? Ya, jadi kalau dari kacamata saya, kacamata Dr. Boyke, yang namanya investasi itu kan menaruh uang, ya, kemudian dari uang itu kita mendapatkan keuntungan, tapi modalnya tidak hilang, ya kan seperti itu. Kalau bodong itu kan menaruh uang di awal-awal mungkin lancar, katakanlah bunga atau keuntungannya, tapi tiba-tiba hilang semua. Itu kata dianggap bodong. Sebenarnya bodong di sini banyak juga, semua bagian kan sekarang tuh yang lebih diributkan tuh lah, yang robot-robot lah, yang dengan MLM dan sebagainya, ya. Ya pemerintah memang harusnya menertibkan dari awal, gitu loh ya. Kan sekarang katanya banyak yang sudah menjadi korban, ya. Tapi kalau menurut pendapat saya juga, tapi pemerintah juga harus melihat bahwa tidak semuanya investasi robot trading itu bodong. Ada juga yang benar. Ada juga yang benar, ya. Dengan ML itu ada juga yang benar. Bahkan ada juga yang mendapatkan memang sebelum-sebelumnya izin dari misalnya pemerintah itu sendiri, ya. Tetapi mungkin demi ketertibannya, urusan-urusan untuk lebih lebih baiknya lagi, memang harus ada beberapa instansi seperti IMB aja. IMB itu kan nggak cukup dari dinas tata kota, kan ada mesti dinas pertamanan, dinas limbah, dinas jalan, dinas dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, kalau kita sih senang-senang aja, ya. Namun juga artinya pemerintah juga ikut membimbing mereka gitu loh, ya, kepada yang saya sering tanda kutip itu robot trading dan sebagainya itu gimana sih aturan mainnya, gitu loh. Karena ya di zaman, boleh dibilang di zaman pandemi ini, orang semua pengen mencari, udah nggak bisa usaha, bukan restoran tutup, yang instan dan ada janji misalnya bunganya katakanlah hasil investasinya besar, lebih dari misalnya 10% dalam sebulan, tentu akan mereka kejar, ya. Karena mau naruh uang juga di mana juga. Nah, makanya saya dengar juga bahwa korbannya sampai triliunan, ya kaget-kaget juga. Tapi kita juga harus melihat ya bahwa mungkin mereka ini melakukan itu karena nggak tahu lagi mesti berinvestasi kemana-mana. Misalnya ke deposito terlalu kecil bunganya, ya kan sekarang. Dalam pandemi ini apa yang mau kita mau kita investasikan, kepada ini pajaknya besar misalnya, ya kan. Kemudian juga kepada boleh dikatakan kepada saham misalnya, ya kan, itu juga sahamnya makin lama makin turun. Emas tidak jelas juga bergejolak terus. Saham-saham, ya karena perang aja, saham-saham katanya sekarang saham-saham perminyakan yang naik, saham-saham batu bara. Tapi itu juga sesaat, kalau perangnya nanti baik lagi turun lagi. Ya, jadi nggak semudah itu gitu loh. Kita memilih investasi. Nah, ketika ada yang menawarkan investasi robot trading, di mana apalagi kan robot itu kan mengatakan kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah memonitor, kita bisa ikut aja, diem aja si robot itu yang main. Dan robot itu memang sudah dibekali dengan chip-chip yang canggih. Ya siapa yang nggak tertarik? Dan bisa diatur main juga kan kalau kayak gitu kan, bahayanya gitu. Bisa aja. Tapi ada juga yang benernya. Sebenarnya ada juga yang benernya, karena yang Singapura pernah membekukan juga, ya, karena Singapura juga lagi meneliti apakah ini hanya permainan daripada komputer, ataukah benar-benar trading beneran. Kan itu yang menjadi pertanyaannya. Kalau memang trading beneran juga seharusnya didukung, ya kan, bahwa dengan kealatan canggih yang sekarang ini trading bisa seperti itu dengan menggunakan robot, yaitu kemajuan daripada teknologi gitu loh. Robot-robot seperti ini diciptakan ya oke-oke aja. Jangankan untuk robot trading, sekarang aja untuk operasi-operasi yang sulit, ya, hanya dengan menggunakan robot angkat empedu misalnya, operasi-operasi besar yang kanker-kanker yang sulit, robot-robot sudah mulai bisa melakukan, ya. Jadi bahkan nyupir mobil pun sekarang kadang-kadang kita nggak usah butuh supir lagi. Mereka udah dengan robot, ada mobil itu udah pelan, ngerem sendiri, lampu merah semua sudah diatur dengan komputer. Artinya bahwa
kita juga harus mulai melihat bahwa ke depan yang namanya robot-robot, apakah itu trading, apakah itu medis, apakah itu mobil, apakah robot dalam bentuk kasus-kasus hukum, itu akan terus berkembang. Dan kita harus bisa menyikapinya dengan baik, tentunya dengan perlindungan daripada pemerintah sendiri membuat aturan-aturan sehingga para konsumen bisa terlindungi. Jadi jangan sampai ketika korban sudah banyak baru kita ribut, kan harusnya kan sudah bisa diidentifikasi dari awal kan, bahwa pemain apa sih, pemain praktikan gitu ya, sebelum banyak korban. Baik, ternyata wawasan dokter tentang investasi ini luar biasa ya, selain kesehatan. Oke, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaannya dok ya. Dari pertama ini coba kita lihat dari mana nih dok? Dari Mas Helmi HSB. Baik, maaf dok, saya mau tanya, rasa penasaran saya, apakah laki-laki yang sudah ganti kelamin masih bisa orgasme atau tidak dok? Ya, jadi begini, banyak kasus-kasus transgender. Yes. Ya, artinya transgender itu adalah satu keadaan di mana seorang wanita yang berjiwa wanita terperangkap dalam tubuh yang laki-laki. Yeah. Itu udah banyak lah. Dulu dia ada yang laki-laki terperangkap dalam wanita, yang kasus-kasus yang diangkat oleh Jenderal Andika juga ya waktu itu. Yang dulunya dia atlet wanita padahal. Ya, tapi juga yang itu yang dia harusnya menjadi laki-laki, yang satu lagi dia harusnya menjadi wanita. Kan itu banyak sekali. Yeah. Dan itu adalah merupakan dalam kehidupan dalam dunia seksologi, itu adalah sesuatu hal yang variasi-variasi saja ya. Jadi baik jadi terperangkap dalam tubuh laki-laki atau terperangkap dalam tubuh wanita. Atau seseorang orientasi seksnya juga ada yang menyukai sesama jenis laki-laki yang kita sebut gay, sesama jenis perempuan yang kita sebut lesbian. Kemudian satu lagi adalah transgender, satu lagi adalah biseksual. Jadi memang variasi sendiri dan makin berkembang ya. Yang makin berkembang gitu loh. Fetish pun sekarang udah dulu ya saya hanya belajar fetish itu hanya menyukai sepatu, kaos kaki, celana dalam. Sekarang kan ada yang dibungkus-bungkus mayat, kan, yang macam-macam lah fetish itu juga. Jadi artinya dengan berkembangan ya sudah. Memang boleh dibilang dunia semakin gila, bukan semakin gila. Kitanya tidak bisa menempatkan ya dengan kemajuan itu kita terengah-engah melihat kemajuan-kemajuan yang sedemikian rupa gitu oleh dunia teknologi yang sedemikian canggih dan nggak menyaring itu dan nggak mencari baik buruknya itu. Ya nggak menyaring baik buruknya ya seperti sekarang kan lebih terbuka, mau YouTube mau apa tentang pendidikan seks, tapi kan belum tentu apa yang ada di YouTube itu merupakan satu pendidikan seks kan. Mungkin saja hanya merupakan pornografi atau penyimpangan seks yang diupload ke sana misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau saya mengatakan apakah transgender itu bisa menikmati? Bisa aja ya. Bisa. Karena dia tetap kan kalau kita lihat dari embriologinya laki-laki dan perempuan itu hanya terpisah pada saat di awal-awal kehamilan, di mana yang satu menjadi alat kelamin pria, ada kelamin wanita, tetapi sisi persarasannya masih sama. Jadi kenikmatannya hanya mungkin kenikmatannya kan pada titik-titik erogen pria dan titik-titik erogen wanita saja yang berbeda. Tapi pada umumnya sih nggak jauh berbeda. Hanya mungkin tidak sampai klimaks yang orgasme seperti orang berejakulasi. Kalau dia sudah diganti mau ejakulasi dari mana? Karena kan sudah diangkat yang namanya testisnya dibuat menjadi alat kelamin wanita. Tapi kan dia tidak punya rahim, dia tidak punya indung telur. Jadi hanya kenikmatannya saja, tetapi tidak yang maksimal seperti kenikmatan seorang pria mengalami ejakulasi atau seorang wanita mengalami orgasme. Mungkin kalau dianalogikan nih Mas Helmi, kalau misalnya ada mobil kan dimodifikasi sebagus apapun tidak akan seenak aslinya kan gitu dok ya. Kurang lebih analoginya begitu. Baik Mas Helmi, mudah-mudahan terjawab ya apa yang sudah disampaikan dokter. Baik, pertanyaan berikutnya adalah dari Marze Jessia. Ini nggak tahu cewek apa cowok ya. Dok, mau nanya nih, apakah umur 40 tahunan sulit hamil? Karena kami pernah punya anak 10 tahun lalu, tapi anak kami meninggal dalam kandungan saat 9 bulan.
kalau sulit hamil, aku minta saran dari dokter Boyke nih, gimana caranya untuk cepat hamil dok? Atau mungkin dokter ada cara alternatif lain yang bisa dianjurkan kepada kami agar supaya kami mencoba mengikuti saran dari dokter Boyke. Bagaimana menurut kacamata dokter Boyke? Ya, dari kacamata saya, anak pertama meninggal di usia 9 bulan itu harusnya dalam kandungan ya, itu berarti ada kematian janin ya. Belum lahir tapi sudah mati. Apa penyebabnya? Apakah virus, toksoplasma, rubella, CMV, herpes 1, herpes 2 yang menggerogoti si janin itu? Yang kedua, apakah si bayi itu demikian aktifnya sehingga terlilit tali pusat, kemudian terjirat, kemudian meninggal? Apakah memang ada kelainan-kelainan yang berat di dalam si bayi itu? Ya, makanya di sini kadang-kadang di luar negeri itu dilakukan otopsi pada kematian bayi. Jadi kita lihat apakah memang jantungnya juga tidak terbentuk dengan baik. Ya, jadi apakah ada alat-alat vital yang tidak terbentuk dengan baik. Nah, setelah kita tahu meninggal, dilahirkan meninggal, kemudian kita tanya kepada dokternya, dok, penyebab kematian ini karena apa? Nah, dan untuk kehamilan yang selanjutnya tentu diperlukan pemeriksaan yang lengkap dengan riwayat, jangankan riwayat meninggal anak 9 bulan, riwayat keguguran aja kita harus sudah mulai melakukan pemeriksaan yang lengkap. Ya. Karena sebenarnya kalau untuk terjadinya kehamilan sih, melihat ini bisa hamilnya sampai 9 bulan, sebenarnya tidak ada masalah ya kan? Iya. Hanya saja kok di akhir terjadi hal seperti itu, makanya kita mencari nih kenapa. Padahal logika kan apakah semakin pecah ketuban, sehingga terjadi infeksi, akhirnya apakah dia itu pecah ketuban nggak ketahuan, atau ketika di USG sudah terjadi terjirat itunya kan, lehernya oleh tali pusar. Ya. Jadi kalau saran saya pertama adalah cari tahu ya kenapa bayi atau janin umur 9 bulan ini meninggal di dalam perut. Yang kedua, lakukan check up ulang semuanya, termasuk tokso, virus-virus dan seterusnya. Yang ketiga, yang perlu juga diperhatikan adalah usia Anda udah 40 tahun loh. Ya, berarti ketika Anda akan hamil, ini mungkin 41, 42, itu kemungkinan kehamilan juga menjadi lebih sedikit. Makanya pada saat itu Anda jangan tenang-tenang, dulu udah pernah hamil inilah, nanti juga mudah-mudahan. Oh enggak, justru Anda harus cari penyebabnya dan segera. Karena di umur 44-45 kemungkinan kehamilan sudah menjadi tinggal 10-20%. Agak sulit ya. Sarannya apa? Sekali lagi, konsul kepada dokter obstet di tempat Anda, tanyakan yang penangani persalinan Anda, kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan khususnya kehamilan resiko tinggi karena Anda sudah berusia 40 tahun ke atas ketika nanti akan hamil. Masih mungkin hamil? Masih, meskipun kemungkinannya tinggal 20, sangat sedikit ya, 30% saja. Mbak Marza Jessia, gimana? Mudah-mudahan sudah menjawab ya apa yang sudah dipertanyakan oleh Mbak siapa tadi, namanya agak unik nih, Mbak Marza Jessia. Oke, pertanyaan berikutnya itu dari Mbak T. Antika. Ini pertanyaan terakhir untuk di sesi ini. Dok, mau nanya, untuk mencerahkan misfi terutama di bagian labia minora, bagaimana caranya dok? Ya, bagaimana? Kebetulan ya, untuk perawatan intim ini, WIS ya, WIS itu produk yang saya prakarsai. Ya. Itu udah lengkap deh. Anda mau butuh apa? Sekarang kalau Anda mau pergi nih ke mall, kemana, mau cebok takut, kita punya spray. Jadi spraynya itu bukan sanitizer, tapi Fiji sanitizer. Jadi untuk membersihkan ini Anda tidak perlu pakai air kotor, karena data yang kita kumpulkan banyak sekali infeksi jamur ataupun penyakit kelamin pun ditularkan melalui toilet kotor, melalui air yang kotor, ketidakbersihan. Jadi Anda tinggal membawa yang namanya WIS Spray Intimate Hygiene. Belinya di mana nih dok? Belinya bisa di online ataupun bisa di WIS Official ya, di tempat kita juga ya, di di PT CMN itu di 021831 831 ya. 837 71 atau 72.
Jadi nanti Mbak Antika tadi bisa dapetin produk Wish dari situ. Ya? Kemudian itu baru untuk pembersihan. Oke. Kemudian untuk supaya selangkangannya terang ada namanya Wish Whitening ya. Jadi daerah situ tuh kita bikin supaya nggak selangkangan hitam ya. Itu dibersihkan ya. Artinya tuh sehari 2 kali Anda bersihkan, nanti akan cerah kembali termasuk misfinya. Itu untuk pembersihan pencerahan daerah di situ. Kemudian kita juga punya panty linernya. Panty liner itu kan ya namanya wanita sekarang yang bekerja, yang masih berolahraga, anak-anak SMA masih ikut basket apa. Kan kalau lagi berolahraga kan takutnya kan cairannya itu keluar. Kita harus lindungi, kita punya panty liner juga ya, yang mengandung herbal dan mengandung far infrared supaya membunuh kuman kalau ada yang mau masuk ke situ. Kita juga punya pada saat mens ya, yaitu Wish yang disebut dengan Wish namanya sebentar. Wish pembalut. Ya. Wish pembalut pun kita punya. Dan pembalut yang kita bikin itu tidak perlu pakai siang malam karena kita sudah ukur sedemikian rupa, hanya menggunakan satu aja, bisa dipakai siang, bisa dipakai malam. Jadi nggak riweh-riweh. Ini yang untuk malam, ini untuk siang kita. Jadi intinya ada banyak produk di situ. Ada banyak produk dan khusus untuk itu, Ada websitenya nggak? Ada website-nya. Silakan ke wishdrboyke.co.id. Ya, jadi semua yang dibutuhkan oleh wanita itu semuanya ada di wishdrboyke.co.id atau wishboyke.co.id bisa. Baik, mudah-mudahan Mbak Antika tadi sudah terjawab oleh dokter. Baik, sekarang sesi terakhir. Nah, untuk teman-teman yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya, harap sabar karena kita selalu pakai kondom. Apa itu pakai kondom, Dok? Pertanyaan pakai komen di kolom. Untuk itu selalu setia kepada channel kita. Make sure, makin sure.